Agama sampai kapanpun akan menjadi sumber masalah dan keburukan selama agama tersebut ada di tangan dan dijalankan oleh orang-orang yang bodoh, kerdil, dan jahat jiwanya. Agama tidak jauh berbeda dengan laptop, negara, atau senjata. Hanyalah sarana belaka yang tidak memiliki nilai apapun juga. Agama sebagaimana negara atau senjata menjadi baik dan bermanfaat atau menjadi buruk dan berbahaya tergantung pada orang yang memegangnya. Agama yang murni yang diturunkan oleh Tuhan tidak memiliki nilai dualitas apapun, tidak memiliki dampak sosial apapun sebelum disentuh oleh tangan manusia. Salam cerdas selaras, para pecinta channel Hyang Weldo TV dan para tandafan semuanya di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengangkat seluruh persoalan diri dan kehidupan di tataran spiritualitas demi untuk mencerdaskan bangsa dan umat manusia di seluruh dunia agar tercapai kerukunan, kedamaian, dan kemerdekaan umat manusia dengan membebaskan mereka dari cengkeraman penjajahan dan perbudakan, dari kedangkalan dan keangkuhan ego dan pikiran mereka sendiri. Sebagaimana agama, senjata, maka negara pun hanya sekedar sebuah alat atau sarana belaka. Ribuan kali kita mengganti nama negara atau bentuk kedaulatannya, tidak akan ada gunanya jika mentalitas dan kualitas para penghuni dan para pejabatnya tidak ikut diperbaiki dan dibenahi. Bukan negaranya yang harus dibenahi, bukan agamanya yang dinilai buruk, bukan senjatanya yang dianggap berbahaya, tetapi mentalitas manusianya, kualitas para pelakunya yang harus disetting ulang, dibenahi dan diperbaiki dengan mentalitas matahari yang selalu memberi. Adalah satu kebodohan yang nyata yang bisa menjangkiti siapapun yang berjiwa kerdil, dengki, dan jahat, yang dengan mudah selalu mendiskreditkan dan mengkambing hitamkan agama, gegara tingkah pola para penganutnya yang banyak meresahkan banyak pihak. Orang-orang yang berjiwa kerdil, jahat semacam ini tidak jauh berbeda dengan kekerdilan dan kejahatan para penganut agama yang dikecamnya. Setiap agama murni bukanlah produk suatu negara dan bangsa tertentu, melainkan diturunkan dari Tuhan yang sama dari langit kenyataan yang sebenarnya, sekalipun bahasa yang digunakannya adalah bahasa bangsa tertentu. Apakah agama itu adalah agama lokal leluhur Nusantara, ataukah agama yang bukan lokal? Semuanya dihadirkan dari Tuhan yang sama, yang hanya satu-satunya, apapun nama dan sebutannya. Hanya orang-orang yang berjiwa kerdil dan bermental kanak-kanak yang suka meributkan persoalan nama dan bahasa yang relatif, namun lalai dan tidak mengetahui yang substansial absolut dari kemurnian tuntunan spiritual agamanya. Jika kamu tidak mengetahui kebenaran ini dan tidak mempunyai pengalaman apapun juga tentang kenyataan yang sebenarnya, maka jangan banyak berbicara dan berpendapat apapun tentang agama, apalagi tentang spiritualitas. Karena hanya kebodohan dan kepicikan pengetahuanmu yang terbatas yang akan menampakkan ke permukaanmu dan memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Memang benar apa yang tertulis di dalam hampir semua kitab suci, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, bahwa sekali-kali manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhannya, apalagi bisa berdialog dengan Tuhannya. Tidak akan pernah terjadi manusia bisa bertemu Tuhannya, karena sesungguhnya manusia itu tidak jauh berbeda dengan binatang ternak. Bahkan manusia lebih rendah dari cacing tanah
dan lebih serakah dari monyet yang bertangan 4. Dan di semua tangannya memegang makanan, sementara di mulutnya pun penuh dengan makanan yang sedang dikunyahnya. Itulah monyet-monyet yang berwujud manusia. Yang disebut manusia sama sekali tidak memiliki substansi sebagaimana Tuhan, malaikat, binatang atau pohon. Manusia tidak jauh berbeda dengan setan, hanya sebuah eksistensi yang tidak berpijak pada sumber kenyataan yang sebenarnya. Manusia hanyalah sepotong kecerdasan artifisial yang tercipta dari pikiranmu dan mengaku diri sebagai dirimu. Manusia hanyalah seekor budak dari pikiranmu sendiri yang telah terjajah dan menjadi budak pikiran semenjak bayinya. Dirimu yang sebenarnya bukanlah manusia, dirimu bukanlah pikiranmu, bukan nafsu dan egomu. Namun saat ini kamu menjadi budak yang terjajah dari pikiran, ego, dan nafsumu. Itulah kenyataan yang saat ini sedang menjangkiti dirimu. Karena yang disebut manusia adalah pikiran itu sendiri yang telah dan sedang menguasai dan memperbudak dirimu. Diri manusia tidak jauh berbeda dengan setan yang tidak memiliki substansi selama belum mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak peduli apakah dia seorang penganut agama yang percaya akan Tuhan atau seorang saintis yang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Keduanya masih terjebak dalam pengetahuan dualitasnya. Keduanya hanyalah hamba atau budak dari pikirannya sendiri. Jadi, yang tidak bisa berjumpa dan berdialog dengan Tuhan adalah manusia. Karena manusia hanyalah sepotong kecerdasan yang tercipta dari pikiranmu sendiri yang selalu mengaku sebagai dirimu. Jadi bukan manusia yang selalu menjadi budak pikirannya sendiri yang bisa bertemu dengan Tuhan, melainkan dirimu yang sebenarnya, yang saat ini sedang terpenjara dan disembunyikan di bawah ego dan nafsumu. Oleh karena itulah, carilah dirimu yang sejati. Bebaskan substansinya dari perbudakan dan penjajahan pikiranmu sendiri. Hanya dirimu yang sebenarnya yang bisa berjumpa dan berdialog dengan Tuhanmu. Dakilah puncak kesadaranmu hingga mencapai langit kenyataan yang sebenarnya. Di sanalah dirimu yang sebenarnya bisa berjumpa dengan Tuhanmu. Karena hanya Muhammad yang bisa berjumpa Tuhannya. Hanya Yesus yang bisa berjumpa Bapaknya. Hanya Buddha yang bisa mencapai kasunyatan. Hanya Atman yang bisa berjumpa para Matman. Dan ketahuilah, di dalam semua kitab suci, banyak tertulis tentang perjumpaan tersebut, tercecer di semua kitab. Sekarang yang sampean ketahui agama itu dari mana? Dari Tuhan atau dari manusia? Agama itu bisa dari manusia, bisa dari Tuhan. Tapi yang jelas, agama ditanamkan kepada manusia oleh orang tuanya masing-masing. Awal kehidupannya di waktu masih kanak-kanak. Ketika manusia itu masih kanak-kanak, siapa yang mendidik pertama kali? Maka pengetahuan yang pertama kali ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, itulah agama. Karena pengetahuan itulah yang kenalkan anak-anak pada kenyataan. Sekalipun kenyataan yang diperkenalkan baru pada tingkat konsep dan nama-nama. Oleh karena itu, yang disebut agama adalah bimbingan pertama yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya ateis, maka agamanya ateis. Kalau orang tuanya Islam, maka jadi Islam. Kalau orang tuanya Hindu, maka jadi Hindu. Dan pada tingkat ini semua yang diberikan pada anak-anak adalah dogma. Bahkan sampai sekarang pun kata-kata Tuhan masih dogma bagi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan. Semua nama yang kita sebutkan tapi kita nggak tahu tentang nama itu, berarti nama itu dogma. Bahkan pengetahuan orang tentang hukum, tentang kemerdekaan, tentang kebahagiaan bisa saja itu dogma. Coba jelaskan orang-orang untuk menjelaskan kebahagiaan itu apa?
Banyak yang nggak tahu apa itu kebahagiaan. Berarti yang dia ketahui tentang kebahagiaan dogma. Jadi jangan kita beranggapan bahwa dogma itu adalah ajaran dari agama, bukan. Dogma adalah suatu kebenaran di mana kita belum mengalaminya. Kalau kita sudah mengalami, maka itu bukan dogma lagi. Bagi siapapun juga, kalau dia belum tahu apa-apa, semua yang dia ketahui, semua yang dia bisa mengucapkannya, dogma semua. Mungkin setiap kata yang dia hafal, dia mungkin banyak pengetahuan, tapi semua pengetahuannya dia peroleh dari membaca. Orang tahu yang namanya atom itu benda terkecil, tapi yang dia ketahui kan masih dogma. Dia belum pernah membuktikan kok kalau atom itu terkecil. Yang mampu membuktikan ya yang sudah mengetahui atom. Nah, begitu pula masalah agama. Agama adalah merupakan bimbingan awal yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jelas yang membuat anak-anaknya menjadi Islam, Hindu, Kristen atau ateis adalah orang tuanya. Orang tuanya beragama apa? Itu merupakan bimbingan dasar. Selanjutnya adalah tanggung jawab anak untuk mencari kualitas yang lebih baik. Mungkin lewat pendidikan formal ketika dia masuk sekolah. Apapun yang dia terima di sekolah pun juga masih berupa dogma-dogma. Angka-angka matematika ya, itu masih dogma-dogma semuanya. Nah, agama, orang-orang yang masih mempercayai agama jelas belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Karena yang mereka dapatkan baru bimbingan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya agamanya juga masih abu-abu. Islamnya masih Islam KTP, Kristennya masih Kristen KTP, Budanya masih Buddha KTP. Ateisnya pun ateis KTP. Sehingga untuk mengetahui kebenaran, bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran kalau yang dia ketahui hanya sebatas dogma-dogma. Maka untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya ya kita harus mencapai ke tingkat rasa. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena spiritualitas ini siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan ya tokoh-tokoh spiritual. Siapa tokoh spiritual? Tokoh spiritual yang kita kenal adalah yang ada tiga macam. Guru, bisa rasul, bisa nabi. 3 macam nih. Rasul ini bisa diartikan dalam bahasa lain Mesias, Mesiha. Bisa diartikan juga Buddha, Awatara. Kita mengambil 3 nama yang gampang aja. 3 orang ini sama-sama sudah mengetahui kebenaran pada puncaknya. Tapi masing-masing punya tugas yang berbeda. Guru sudah tahu semuanya. Dia punya tugas hanya menggugah orang-orang yang sedang tidur tidak nyenyak. Guru hanya tugasnya menggugah atau melayani orang-orang yang sedang sekarat. Orang-orang yang tidurnya tidak nyenyak. Orang-orang yang mimpinya mimpi buruk. Sehingga dia kalau bermimpi buruk, kalau nggak ada yang membangunkan dia. Nah, tugasnya guru adalah membangunkan orang-orang yang sedang mimpi buruk. Membangunkan orang-orang yang kehidupannya sedang terpuruk dalam kekacauan, dalam ketidakjelasan. Itu tugas guru. Namun guru, kehadirannya tidak seperti Rasul dan Nabi. Kehadiran guru itu disembunyikan. Tidak seperti Nabi dan Rasul, kehadirannya selalu diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sesudahku akan datang. Nabi yang baru, Rasul yang baru. Sedangkan guru disembunyikan. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu di mana guru dan sosok guru. Kalau ada orang ngaku-ngaku guru, salah besar. Guru itu tidak dikenal. Yang bisa mengenali guru hanya murid-muridnya. Hanya muridnya. Dan muridnya untuk mengenali guru juga nggak gampang. Guru itu nggak layak dipandang sebagai guru. Tugas Rasul dengan Nabi beda. Rasul dan Nabi sama-sama cerdas, sama dengan guru juga. Nabi punya pengalaman, tapi dia nggak punya pengetahuan.
Sehingga dia tidak mampu menjelaskan pengalamannya. Sedangkan Rasul, di samping dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan. Sehingga pengalamannya dia mampu dia jelaskan, mampu dia terangkan kepada orang banyak. Bedanya Nabi dan Rasul, bedanya dengan guru. Tugas Rasul itu bukan membangunkan orang yang tidur. Beda ya. Kalau tugas guru itu membangunkan orang yang tidur, tapi yang tidurnya tidak nyenyak. Kalau yang tidur nyenyak, guru nggak mau ngurus. Orang kalau lagi nyenyak tidurnya, mimpinya lagi enak, nggak bisa diingatkan. Yang lagi seneng hidupnya, bagaimana bisa mengingatkan? Ya, kalau udah terpuruk, minta tolong baru bisa kita ingatkan. Nah, tugasnya Nabi Rasul itu melayani orang-orang yang sedang nyenyak. Tapi tugas Nabi bukan membangunkan orang yang tidur nyenyak. Nabi justru memasuki alam tidurnya, memasuki dunia mimpinya. Nah, dunia mimpinya ini yang disebut dengan dunia. Kemudian Nabi mencoba untuk berbicara dalam mimpi-mimpi manusia. Wahai manusia, sadarlah bahwa kamu tuh hidup di alam mimpi. Alam mimpi ini hanya sementara. Semua kebahagiaan yang kamu dapatkan di alam mimpi itu gak ada gunanya. Bangunlah. Bangunlah. Agar kamu sadar bahwa kamu tuh sesungguhnya ada di alam yang penuh tipuan. Nah, itu Nabi kalau ceramah seperti itu, kalau mengingatkan. Cuma Nabi menyebut dunia mimpi itu dengan kata-kata dunia. Dunia ini sementara. Nah, gitu kan. Nah, yang disebut dunia itu ya maksudnya mimpi. Dan semua manusia memang ada di alam mimpi yang dia ciptakan sendiri. Oleh karena itu, kalau manusia ingin bangun dari mimpinya, berarti dia harus menghancurkan dirinya sebagai manusia. Karena manusia dan dunia itu satu kesatuan. Nah, agama, kalau sampai tadi bingung dengan agama yang bermacam-macam, pada hakikatnya, yang namanya kebenaran, yang namanya Tuhan itu hanya satu. Dan dia menurunkan tuntunan kepada manusia lewat spiritualitas. Semua ajaran di spiritualitas itu satu, sama. Yang membuat berbeda ketika ajaran itu disampaikan kepada manusia pada zaman yang berbeda. Karena setiap zaman itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap zaman punya kemajuan teknologi dan sains yang berbeda juga. Sehingga dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran tadi disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang sedang berkembang di zaman itu. Sehingga agama-agama di zaman dulu dengan agama-agama di zaman sekarang jelas berbeda jauh. Karena setiap agama diturunkan, disesuaikan dengan persoalan yang ada di zaman itu. Sementara orang-orang di Indonesia berusaha untuk kembali ke agama masa lalu, agama leluhur. Ini kan halu. Agama itu hanya alat. Agama itu hanya sarana kita agar kita hidup lebih baik. Agama itu hanya alat, seperti layaknya laptop. Laptop aja tiap tahun berganti generasinya. Selalu memperbaharui dirinya. Karena kebutuhan semakin banyak. Sehingga terus memperbaharui diri. Dari Pentium 1, 2, 3 sampai beberapa generasi. Persoalan yang harus ditangani lebih banyak lagi. Itu baru laptop. Belum persoalan manusia. Bagaimana manusia bisa menghadapi persoalan yang terus-menerus berubah setiap zaman? Otomatis agama lama tidak akan mampu. Itulah sebabnya selalu muncul agama baru. Karena ketika agama lama tidak lagi memadai, maka yang muncul kekacauan. Ketika kekacauan muncul, berarti dibutuhkan agama baru muncul. Agama baru sementara dia mampu menyelesaikan persoalan lama. Tapi manakala populasi manusia semakin merebak dan persoalannya semakin meluas, sehingga agama yang ini pun tidak lagi memadai, maka kekacauan muncul lagi.
Ketika agama tidak lagi mampu mengatasi kekacauan yang ada, berarti agama tadi tidak lagi mampu memadai mengatasi persoalan. Berarti dibutuhkan yang baru, cara-cara baru. Lah kalau orang-orang di sini kita seolah-olah ingin kembali ke zaman dulu, agama dulu, kita punya agama leluhur, kita gunakan yang terbaru. Karena apa? Kita akan menghadapi ke masa depan di mana populasi manusia semakin, persoalannya juga semakin bisa dengan hanya agama masa lalu yang kita pegang. Kita kadang-kadang hanya tertipu dengan istilah-istilah budaya. Substansi yang saya tanyakan belum terjawab. Ya seperti yang saya bilang, semua agama bersumber dari satu sumber, yaitu kenyataan. Jika terjadi perpecahan di dalam agama, perpecahan itu terjadi karena pemahaman para penganutnya. Jadi kalau muncul aliran-aliran pemahaman di dalam agama, itu dikarenakan munculnya berbagai macam pemikiran atau para pemikir yang mencoba mengatasi persoalan-persoalan menurut pola pikir para pencetusnya. Sehingga aliran-aliran pemahaman yang muncul itu mereka sebetulnya bersumber dari pikiran para pencetusnya. Jelas ini sesat. Artinya sesat kalau kita bandingkan dengan agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya itu bersumber dari kenyataan. Sedangkan aliran pemahaman itu bersumber dari pemikir para pencetusnya. Ya jelas berbeda. Semua yang kita hasilkan lewat pemikiran itu palsu semua. Mungkin orang tahu Amerika, sekalipun belum pernah ke Amerika. Pengetahuan dia tentang Amerika kan sama dengan bullshit. Belum pernah ke Amerika. Dia bisa bicara banyak tentang Amerika, tapi belum pernah ke Amerika. Maka kalau kita ingin kembali ke ajaran murni agama, ya kembali pada kenyataannya. Karena sumber dari semua agama, sumber dari semua kebenaran adalah kenyataan. Bahkan ilmu pengetahuan pun juga bersumber dari kenyataan. Kenyataan bukan seperti yang kita pikirkan. Apa yang sampean pikirkan itu namanya pikiran. Terus kenyataan yang sebenarnya Di luar pikiran sampean. Dia lepas bebas dari pikiran. apakah yang kita rasakan kenyataan itu? Apa yang sampean rasakan bukan kenyataan. Apa yang bisa sampean persepsi dengan panca indera sampean bukan kenyataan. Apa yang bisa sampean tunjuk bukan kenyataan. Kalau sampean tunjuk mana kenyataan ini? Bukan. Coba sampean tunjuk mana kenyataan. Semua yang sampean tunjuk bukan. Karena yang sampean tunjuk itu berubah-ubah. Sedangkan kenyataan tidak. Coba sampean tunjuk pohon. Pohon berubah, dulu hanya biji, kemudian tumbuh. Sampean tunjuk diri sampean. Sampean juga berubah, dulu hanya sperma, sekarang sebentar lagi nggak ada. Rumah ini dulu nggak ada, kemudian sekarang ada. Nggak tahu tahun kapan rumah ini dibongkar. Bumi pun dulu kecil, kemudian membesar. Semua yang berubah bukan kenyataan. Siang dan malam ini bukan kenyataan. Yang tidak berubah itulah kenyataan. Bingung nggak Pak? Bingung. Pernah? Pernah. Ke gedung bioskop. Kalau sampai lihat bioskop, sebelum film itu main, yang kelihatan apanya? Layarnya. Layarnya, ya kan? Layar itulah kenyataan. Tapi pada saat film main, kelihatan nggak layarnya? Hilang. Kenyataan itu memang tidak nampak. Dia ditutupi oleh kejadian-kejadian. Nah pada saat film itu main, layarnya ada nggak? Ada atau hilang? Ada. Ada. Tidak akan pernah hilang. Berubah nggak layarnya? Ya tidak. Tidak. Yang berubah-ubah kan hanya kejadian yang ada di permukaannya. Yang sampean lihat tuh hanya kejadiannya, filmnya.
Karena layarnya selalu tertutup dengan kejadian-kejadian. Karena rasa itu ada di wilayah kejadian, tidak ada di wilayah kenyataan. Senang susah ada di wilayah kejadian. Tuhan itu ada di kenyataan. Sedangkan manusia ada di wilayah kejadian. Tapi ruh kita ada di wilayah kenyataan. Jadi kalau kita ingin kembali kepada ajaran murni, kembali pada kenyataan.